Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyapa kita semuanya. Apa kabarnya? Kok nggak semangat ya? Ini hari Minggu. Apa kabarnya, Mang Inang? Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan pada bulan Oktober ini. Mulai tanggal 27 Oktober sampai dengan 2 November 2025. Ulang tahun kelahiran yakni Veronica Boru Simatupang, Ignadio Bastian Nathaniel Pasaribu, Surti Boru Aritonang, Edward Simatupang SPD, Priska Elfrida Boru Simanungkalit, Lydia Oktavianti Maringga Boru Sinaga, Lydia Boru Manurung, Alexander Gultom, Eva Sonita Boru Sihite, Jose Aprinandi Huta Barat, Marta Maria Boru Sitorus, Anggi Yolanda Boru Huta Barat, Nenti Boru Sitorus, Batara Manulang, Ingrid Aurelia Boru Panjaitan, Johanna Novalina Boru Manalu, Rifael Pasaribu. Yang berulang tahun perkawinan yakni keluarga Amang Agus Ando Sidabutar, Inang Wismawati Boru Sianipar. Keluarga Amang Daniel AF Situmorang, Inang Naomi M Boru Turnip. Keluarga Amang Yosua Siombing, Inang Hosiana Putri S Boru Manik. Keluarga Amang Hisar Sianturi, Inang Heti Nurmaida Siregar Siagian. Keluarga Amang Maruhum Bintara Siahaan, Inang Lisda Boru Pardosi. Keluarga Amang Sandi Leonard Manulang, Inang Yeni Boru Parapat. Keluarga Amang Sudirman HA Lumban Gaul, Septiana Boru Pasaribu. Keluarga Amang Deni P Nadabdab, Inang Teresia C Boru Manurung. Keluarga Amang Sumihar A Tambunan, Inang Sintua MA Boru Manalu. Keluarga Amang Marimbun Arifin Raja Guguk, Inang Nursia Boru Silain. Keluarga Amang Sintua Charles Pardosi, Inang Farida Boru Simanungkalit. Keluarga Amang Hitler Pasaribu, Inang Ida Mariana Boru Simanjuntak. Keluarga Amang Roy Panahatan Sintregar, Inang Endang Boru Sitinjak. Keluarga Amang Budi Jefiri Manulang, Inang Tri Novilistiani Boru Sitorus. Keluarga Amang Edward Simatupang, Inang Francisca OS Boru Gultom. Keluarga Amang Robinson Napitepulu, Inang Herlina Boru Parhusit. Keluarga Amang Sardos Barita Sinaga, Inang Marta Romaisi Boru Damani. Demikianlah mereka yang berulang tahun. Dari HKBP Kamaraya kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, yang muda, yang sudah waktunya dapat jodoh, yang belum dapat kerja, yang seharusnya dapat kerja, dapat bekerja. Yang seharusnya keluarga, yang harusnya punya keturunan, belum sampai sekarang kiranya mendapatkan keturunan. Dan berkat Tuhan berlimpah-limpah buat kita semuanya. Amin. Baiklah, kami mengundang kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai nats khotbah pada minggu ke-20 setelah Trinitatis dari kitab Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai 11. Mari kita dengarkan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Kisah Nehemia bin Hakalya. Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem.
Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengakui segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu. Demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang bisa kita pahami di dalam teks ini? Kita tahu bahwa Nehemia, ya, dari keterangan ayat terakhir dikatakan, aku ini juru minuman raja. Raja siapakah? Yakni Raja Artasasta. Raja yang sangat dikagumi, sangat ditakuti, ya, dan sangat dihormati. Raja dari Persia. Bahwa Nehemia yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang terhormat, yang terdekat dengan raja, karena dialah juru minuman raja tersebut. Kalau gambaran kehidupan dunia, bila dia sudah orang yang terpandang, ya, yang terhormat, ya, nampaknya dia tidak mau memberikan perhatian kepada saudaranya dan juga kepada bangsanya. Mereka tidak mau ambil pusing dengan urusan-urusan masalah-masalah yang sulit dihadapi. Tetapi dari contoh ini, Nehemia dapat kita pelajari, sekalipun dia orang yang terhormat, sekalipun dia orang yang terpandang, yang sangat dekat dengan raja, tetapi dia tidak sombong, tidak menjauhkan dari masalah-masalah sosial. Terlebih dia tidak jauh dari Tuhan. Ini dia.
Itu terlihat dalam nats ini bagaimana kepeduliannya terhadap umat Allah yang sedang mengalami yang disebut di sini kesukaran besar dan dalam keadaan yang tercela. Demikian juga tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia sangat nyiris perasaannya mendengarkan penjelasan dari saudaranya Hanani. Dia memberikan ruang yang selebar-lebarnya. Bagaimana caranya dia bisa menyelesaikan atau membantu saudaranya, bangsa umat Tuhan yang terbuang itu. Dia begitu solidaritas terhadap keadaan sosial. Dia melakukan benar-benar yang dikatakan di sini dengan berpuasa dan berdoa. Bahkan dia menangis mendengarkan berita tersebut. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan ke hadratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu ini dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Inilah yang penting kita perhatikan, bagaimana dia berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak meninggikan diri ketika dia berdoa, tapi dia bermohon dengan sungguh-sungguh agar Tuhan mendengarkan doanya dan melihat bagaimana keadaan bangsanya itu supaya dipulihkan. Pertama, dia mengakui akan segala dosa-dosanya, termasuk keluarganya. Dan dia melakukan perpuasaan yang luar biasa. Dia mengingatkan janji Tuhan, agar Tuhan mengingat janjinya, bahwa bila mereka berbalik kepada Tuhan, menaati perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, yakni membawa mereka ke tempat yang Tuhan pilih dan yang memberikan kehidupan bagi mereka dan membuat nama Tuhan begitu agung dan mulia. Itulah yang disampaikan oleh Nehemia supaya Tuhan mengingatkan janjinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita petik dalam nats ini adalah yang pertama, bagaimana menjadi teladan, menjadi role model sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, baik kaum rohaniawan maupun kaum awam, baik sebagai pemimpin dimanapun kita berada, orang yang terpandang. Ada beberapa hal yang kita bisa petik di sini. Yang pertama, bahwa masalah di dalam kehidupan ini betul-betul disikapi dengan dia beriman. Bagaimana kita memiliki iman yang teguh, bagaimana kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan, bagaimana kita bertekun di dalam doa kita kepada Tuhan. Tadi sudah kita dengar dari epistel yang menjelaskan di dalam kitab Yakobus tersebut,
yang dimana berbicara tentang doa. Di ayat 15 dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Bagaimana kita selama ini hidup di dalam doa? Apakah doa yang kita sampaikan itu bukan dengan kesungguhan hati? Inilah yang paling penting kita camkan. Menurut pedoman dari Nehemia, doa itu adalah pokok kehidupannya. Dan inilah yang menjadi keteladanan bagi kita. Yang pertama, ia berdoa dengan kesungguhan. Yang kedua, hati yang penuh penyesalan dan kerendahan hati. Dan yang ketiga, ia berdoa dengan iman akan janji Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku, di poin yang pertama ini tentang berdoa? Mungkin krisis iman kita melanda hidup kita, sehingga kita pun bisa saja doa itu tidak menjadi keseriusan atau hal yang pokok bagi kita. Doa itu mungkin hanya karena tradisi kita harus berdoa, kita berdoa. Tetapi mungkin saja doa itu tidaklah didasari oleh iman percaya kita. Bisa juga kita penuh dengan keraguan-raguan dan doa kita bertele-tele meminta kepada Tuhan. Nah, di sini kita diingatkan agar kita mentransform hidup kita dari ragu-ragu, dari yang tidak percaya kepada Tuhan, dari yang kita sebut kalau doanya berkepanjangan itu yang hebat, yang didengar. Baiklah kita punya sikap di dalam doa kita adalah hanya tertuju kepada Tuhan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik dalam minggu, kebaktian pertangyangan wek, atau PHD, atau sermon-sermon, semua aktivitas yang ada di dalam gereja, kita sedang sebenarnya beribadah kepada Tuhan. Bukan melihat siapakah pemimpin ibadah itu. Bukan melihat orang yang datang di dalam ibadah itu. Tetapi betul-betul kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Baik dalam doa, baik dalam pujian, baik dalam mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang perlu kita transform dalam kehidupan kita, supaya bermakna kita berdoa ke hadapan Tuhan. Berdoa, kalau ajaran Martin Luther ada 5 jari. Jari jempol adalah memuji Tuhan. Jari telunjuk adalah memohon kepada Tuhan. Jari tengah, karena dia lebih tinggi, doa syafaat, memohon kepada Tuhan seluruh kehidupan kita, termasuk masalah-masalah sosial yang kita hadapi sekarang ini. Baik perjudian, baik korupsi, baik perselingkuhan, amoral, dan lain sebagainya. Demikian juga jari manis. Ya. Kita selalu memakai cincin. Biasanya yang punya cincin di jari manis. Kalau cincin saya ini karena sudah gemuk, saya pindah ke kiri, tidak ke kanan. Ya. Nah, artinya kita punya iman di dalam permohonan kita kepada Tuhan. Dan jari kelingking, ya, yang biasanya kita gunakan adalah membersihkan kotoran, ya kan? Yang paling mudah mana? Jari kelingking. Gak mungkin jari jempol.
nggak masuk, ya kan? Ya kan, jari kelingking jujur saja pada umumnya kita gunakan adalah kita mengaku dosa kita supaya Tuhan membersihkan atau menyucikan dosa kita. Jadi itulah satu yang mendasari kehidupan kita, sebagaimana Martin Luther mengajarkan bagaimana kita berdoa melalui 5 jari ini yang kita ingat. Selain kita berdoa, sikap orang berdoa itu adalah sikap yang rendah hati. Nggak ada ceritanya orang berdoa itu sombong. Itu sudah kontroversial kalau dia berdoa tapi praktek kehidupannya sombong. Nggak mempan itu ke hadirat Tuhan. Ya. Dia harus dengan sikap sehari-harinya adalah berdoa. Demikian juga yang ketiga adalah orangnya peduli terhadap dirinya, terhadap saudaranya, dan terhadap bangsanya, kaumnya. Kita melihat akhir-akhir ini kurangnya kepedulian kita terhadap sesama kita, terhadap keluarga kita, terhadap keadaan bangsa dan negara kita. Kita belajar dari Nehemia. Yang keempat adalah mendengarkan penderitaan orang lain. Sebagaimana Nehemia memberikan ruang dan waktu dan hidupnya bahkan mendengarkan penderitaan dari bangsa Tuhan ini. Bagaimana dalam konteks kita mendengarkan sesama kita. Pada umumnya kita sudah kering di dalam komunikasi, di dalam percakapan satu dengan yang lain. Kalau nggak ada untungnya, kayaknya buang-buang waktu dah, buang-buang energi. Ngapain ku dengar ceritamu? Ceritaku juga banyak masalah. Sering kali kita lebih dulu menempatkan diri kita, nggak mampu saya, nggak bisa, nggak punya waktu, kan seperti itu. Baik, anak-anak juga kadang tidak punya ruang untuk orang tuanya, dan sebaliknya demikian, dan sesama kita. Bisa kita duduk bersama di sini, tapi bisa saja kita tidak saling mendengarkan satu dengan yang lain. Kita belajar dari Nehemia ini. Ya. Dia orang yang hebat, yang luar biasa. Ya. Seharusnya bukan penting kali dia mengurus itu. Tetapi dia penuh dengan kepedulian terhadap bangsa yang Tuhan kasihi itu. Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagaimana Nehemia memimpin orang-orang untuk membangun kembali kehidupan, termasuk tembok yang ada di sekitar Yerusalem, di mana peranannya adalah untuk bagaimana melindungi mereka dari musuh-musuh sekitarnya. Kalau Nehemia sangat mengasihi umat Allah, apalagilah Allah sangat mengasihi umatnya, yakni Yesus Kristus itu. Yesus Tuhan kita itu melindungi kita dari musuh-musuh kita, baik musuh yang terang-terangan atau musuh dalam selimut, dan juga musuh yang terbesar kita adalah diri kita, yakni melakukan dosa sengaja maupun tidak sengaja. Dan musuh kita yang terbesar juga adalah takut akan kematian itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini mengajak kita semuanya dan gereja berperan untuk senantiasa benar-benar yang disebut gereja adalah orangnya, saudara dan saya, kaum rohaniawan, kaum awam adalah dipakai Tuhan untuk benar-benar sadar di dalam mengatasi masalah-masalah
baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah umum yang ada di sekitar kita. Kita solider, kita peduli, dan oleh karenanya tidak lupa kita, pertama kita mengakui akan dosa-dosa kita. Bukankah seringkali kita menuduh orang, kamu bersalah, tetapi dirinya tidak pernah ada introspeksi diri. Inilah Bapak Ibu kesempatan bagi kita. Role model yang disampaikan oleh Nehemia dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita memasuki realitas kehidupan ini. Kita berada di mana? Dalam situasi kondisi apa kita sekarang ini? Gereja kita sedang bagaimana? Dan gereja yang lainnya bagaimana juga? Bukankah juga banyak orang Kristen mengalami ketertindasan, penderitaan, kesusahan yang mungkin tidak dapat kita jangkau. Tapi di dalam doa kita, kita sampaikanlah mereka semua ke hadirat Tuhan. Dengan pertama, kita menyadari juga akan kelemahan kita. Kita sebagai pendoa bukan berarti kita tidak pernah berdosa. Justru Nehemia mengajarkan kepada kita, dia mengakui dosanya, bahkan keluarganya. Oleh karenanya, janganlah itu menjadi penghalang bagi Tuhan untuk memenuhi janji Tuhan. Barang siapa yang bertobat, yang datang kepada Tuhan, akan diampuni, akan diterima dan mendapatkan kehidupan. Sebagaimana Kor Ama Agape mengatakan dalam bahasa Batak tadi, saya kutip satu kalimat, mulak maho yuton Yesus. Demikian juga paduan suara Ina Deborah yang mengatakan dalam satu kalimat yang saya kutip, kasih-Mu mengalir di setiap hidupku. Bukankah ini mengajak kita semua, saudara-saudaraku, agar kita betul-betul datang kepada Tuhan dan menyadari akan kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Bukan karena gagah perkasa kita, kehebatan kita, ketampanan kita, kecantikan kita, kemampuan kita, bisa kita menjalani kehidupan ini. Tetapi Tuhan izinkan kita menjalani kehidupan ini. Dan Tuhan inginkan kehidupan kita ini bermakna bagi orang lain. Inilah Bapak, Ibu, saudara-saudara pesan bagi kita, bahwa mari kita datang kepadanya dan kita tetap menunjukkan sikap low profile, rendah hati kepada sesama kita, dan meminta belas kasihan Tuhan atas kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita ini berubah. Jangan di dalam kehidupan yang tidak peduli, tidak mau berdoa, tidak mengasihi sesamanya, tidak mau mendengarkan jeritan orang lain. Tetapi baiklah, kita adalah bagian saudara-saudara kita. Kita bagian dari sesama kita. Kita bagian dari jemaat ini. Marilah kita saling mengasihi, saling peduli, saling mendoakan, saling mengampuni, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Selamat memasuki hari baru, dan minggu selanjutnya kita bertemu lagi, yang dimana kita mengalami banyak problem kehidupan kita. Tetapi kalau kita satu di dalam doa kita, kita akan dikuatkan menyelesaikan masalah-masalah hidup kita, karena doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Sebagaimana topik minggu kita mengatakan, Tuhan mendengar seruan hambanya. Seruan saudara, Bapak Ibu, remaja, naposo bulung, pasti Tuhan dengarkan. Jangan ada kata melawan bahwa Tuhan tidak mendengarkan. Tapi yakinilah, percayailah, hidupilah bahwa doa kita
permohonan kita, seruan kita, sekalipun kita berdosa, Tuhan mendengarkan seruan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan seruan firman-Mu yang bergema di tengah-tengah minggu ibadah kami ini. Kami sembah Engkau Tuhan, biarlah puji-pujian kami, doa-doa kami, dan juga firman-Mu yang kami dengar mengubah kehidupan kami. Tuhan, biarlah melalui khotbah ini kami tersentuh untuk datang kepadamu, untuk mengimani akan kasih-Mu yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan, mulai dari mereka yang baru lahir, balita, remaja, naposo bulung, orang tua kami Tuhan, bahkan yang sudah lansia dan janda. Tuhan berkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Dalam suka dan duka biarlah mereka hanya bersandar kepadamu saja. Bila ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Bila ada yang lemah imannya, kiranya Tuhan kuatkan. Bila ada yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan berkati kehidupan mereka. Kasihilah kami Tuhan, orang yang berdosa ini. Demikian juga para hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka berada, khususnya di HKBP ini. Kiranya kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan para pelayan-Mu Tuhan. Biarlah mereka semakin memancarkan kasih-Mu, sehingga jemaat-Mu terus merasakan Tuhan berkat-berkat-Mu, dan juga mereka semakin rajin bertekun di dalam doa. Kami serahkan seluruh panitia pembangunan ya Tuhan, yang terus menerus memikirkan, melakukan apa yang terbaik buat gereja-Mu ini. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan menghadapi kehidupan di mana masa-masa Advent akan datang, dan juga masa-masa menyambut kedatangan-Mu Tuhan, atas kelahiran-Mu, buat sekolah minggu, naposo bulung, dan juga kategorial mempersiapkan diri di dalam setiap persiapan mereka untuk bernatal Tuhan. Hadirlah Engkau sehingga mereka berguna untuk menyampaikan puji-pujian kepadamu dan membawa berkat bagi jemaat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.